Shalom jemaat sekalian. Senang rasanya kita bisa beribadah kembali di tempat ini. Dan saya juga tak lupa menyapa untuk jemaat yang juga mungkin sedang beribadah online. Biar kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah ini. Dan sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Mari kita mempersiapkan hati kita agar kita bisa beribadah dengan baik. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri dan kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai ibadah kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Dengan tetap bangkit diri, mari kita memuji Allah kita yang luar biasa. Kita pujikan Allah Bapa hadir. Sujudlah padanya.
Kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau masih mengizinkan kami untuk menginjakkan kaki kami di tempat-Mu yang kudus ini ya Bapa. Kami tahu kami sebenarnya tidak layak untuk berada di tempat ini, tapi biarlah Engkau yang melayakkan kami. Biarlah puji-pujian yang keluar dari bibir mulut kami bisa menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin setiap hati kami, agar kami bisa mengikuti ibadah dengan hati yang sungguh-sungguh dan memuliakan Engkau. Kami berdoa biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan melanjutkan pujian kita. Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Biarlah kita meminta Tuhan untuk selalu menyucikan kita. Masih dengan tetap musik yang mengalun, mari kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita masing-masing mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dengan kejujuran kita, dengan rasa yang hancur hati.
kami sadar kami adalah manusia yang tidak sempurna. Manusia yang bisa tergoda dengan dunia ini. Manusia yang lemah. Kami akui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyucikan setiap kami, melayakkan kami untuk datang ke tempat-Mu yang kudus ini ya Bapa. Biarlah Engkau yang menyucikan kami, agar puji-pujian yang keluar dari bibir mulut kami bisa menjadi puji-pujian yang harum di hadapan-Mu. Saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tidak mampu untuk menyenangkan hati-Mu tanpa pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau, Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami, agar kami bisa melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan keinginan-Mu ya Bapa. Agar seluruh kehidupan kami bisa menyukakan hati Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan dengarlah juga petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma pasal ke-12 ayat yang pertama dan ke-12. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Demikianlah pembacaan kita, dan mari kita kembali memuji Tuhan. Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Bait yang ketiga dan keempat.
mari kita bangkit diri. Dan sebagai umat Allah yang sudah ditebus dan diperbaharui oleh Tuhan, mari kita teguhkan iman kita. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dan minta Tuhan untuk membangkitkan jiwa kita yang mungkin sudah lesu. Kita pujikan, bangkitkan jiwaku. Biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit diri. Bangkitkanlah aku ya Tuhan, dan ku sukacita dalam-Mu. Beriku kekuatan dan kemenangan, bangkitkan jiwaku yang lesu. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus, kuasai daku, dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Ajarlah ku pergi mencari. Untuk pembicara saya persilakan. Tersesat dan hilang, dan pimpin mereka pada Tuhan. Bangkitkan jiwaku yang lesu. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku.
bangkitkan jiwaku yang lesu. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu, dari 2 jemaat yang hendak kami baca, kami selidiki, kami refleksikan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui pujian ini kami boleh diingatkan agar kami disemangatkan, kami dibangkitkan, agar kehidupan spiritualitas kami adalah sebuah kehidupan yang memiliki sebuah relasi, menghayati sebuah esensi, bahkan kami melakukan apa yang Tuhan percayakan untuk membawa jiwa kepadamu. Tuhan, berkati kami dengan hikmat-Mu. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus melimpahkan hikmat itu kepada setiap kami. Sehingga kami tidak cukup hanya mengerti, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Minggu lalu kita belajar tema yang diangkat adalah gereja dalam tanda kurung jemaah iblis. Lalu kita diajak untuk melihat khususnya di dalam bagian Wahyu 2 itu jelas Pergamus dan Tiatira itu memang muncul kata iblis. Tetapi sebetulnya ketika kita bicara secara letterleknya jemaah iblis itu justru munculnya itu di Smyrna. Sekalipun kita tidak mendapati tentang celaan yang Tuhan lakukan kepada jemaat Smyrna. Karena Smyrna dengan segala pergumulan terkait dengan kondisi kehidupan berjemaat yang tidak mudah, justru itu membuat mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Smyrna kita tidak angkat. Nah, hari ini kita mau melanjutkan di dalam Wahyu 3, kita akan langsung melihat 2 jemaat, yaitu jemaat Sardis dan jemaat Laodikia. Dan tema yang diangkat itu enggak kalah seru. Hari ini kita mau membahas tentang gereja yang sekarat, ya. Gereja yang sekarat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat bacaan kita dari Wahyu 3 ayat 1 versi TB. Ya, saya akan bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu. Lanjut. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Kita loncat ke jemaat Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku, aku tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api,
agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Bapak Ibu, saya mau sharingkan sedikit pertemuan Komsel di hari Jumat lalu. Dan memang untuk pelaksanaan Komsel kan kita merujuk kepada materi gembala di mana Komsel di hari itu dilaksanakan begitu. Dan saya mengajak rekan-rekan Komsel itu untuk kita katakanlah sedikit mereview khotbah dalam 2 minggu khususnya tentang 3 jemaat yang kita sudah pelajari. 1, jemaat Efesus, ya. Jemaat yang solid di dalam pengajaran, jemaat yang memiliki ortodoksi yang begitu luar biasa. Bahkan seolah-olah tidak pernah memberikan sebuah celah bagi orang-orang yang bermaksud ingin kemudian menyesatkan jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Lalu mereka kemudian dikatakan di dalam bagian Wahyu 2 itu, orang-orang Efesus ini bahkan ketika ada orang mengklaim dirinya rasul, itu diuji sama mereka. Bahkan dikatakan didapati bahwa mereka pendusta. Jadi dengan kata lain, ini jemaat-jemaat yang kalau ngomong mimbarnya, ngomong katekisasinya, ngomong tentang PA-nya, atau bicara tentang pengajaran dengan doktrin yang macam-macam, solid. Memang saya ingin mengajak untuk melihat faktor-faktor positifnya. Lalu kita melihat jemaat berikutnya yang minggu kemarin kita bahas, begitu ya, yaitu Pergamus. Di Pergamus apa yang dikatakan? Di Pergamus itu mereka memiliki sebuah kekuatan iman yang berpegang teguh pada iman bahkan di tengah-tengah penganiayaan. Ada di antara mereka, di hadapan mereka ada orang yang mati karena mereka mempertahankan iman. Disebutkan namanya Antipas. Dalam kondisi yang diintimidasi oleh berbagai kesulitan untuk menjadi orang percaya, mereka tidak meninggalkan iman. Itu poin positifnya. Saudara, lalu di jemaat Tiatira itu ada muncul beberapa hal yang boleh dikata ini terminologi-terminologi atau istilah-istilah yang sering digunakan dan ini pasti menyenangkan kehidupan kekristenan itu sendiri. Pelayanannya jalan begitu ya. Pekerjaanmu itu sesuatu yang luar biasa. Kamu punya ketekunan yang sangat oke. Banyak hal-hal yang positif yang dikerjakan oleh orang-orang Tiatira ini. Cuma problemnya di Pergamus yang dihadapi siapa? Di Pergamus yang muncul itu adalah ajaran Bileam. Yang muncul di Pergamus siapa? Orang-orang yang terpengaruh oleh pengikut-pengikut Nikolaus. Di Efesus juga ada, cuma tidak ada orang yang seolah-olah itu kemudian bisa ditarik oleh penyesatan ini. Kalau di Tiatira itu tentang ajaran yang kemudian membawa mereka kepada sebuah tindakan amoral. Ya, disebutkan Nabiah Isabel. Begitu. Intinya begini Bapak Ibu. Saya ingin mengajak yuk kita refleksi, ya, kita refleksi. Jangan sampai kemudian gereja yang memproklaim dirinya bahwa gereja yang memiliki sebuah kekuatan secara doktrin, gereja yang memiliki sebuah kekuatan untuk berpegang kepada iman, gereja yang pelayanannya itu jalan dengan baik, ya, kasihnya itu muncul di Tiatira. Kalian itu punya kasih. Kalau Efesus problemnya apa? Kamu kehilangan kasih mula-mula. Apalagi di Tiatira, kamu punya iman, kamu punya ketekunan.
Tetapi 3 jemaat yang kita udah pelajari di 2 minggu itu jemaat yang kelihatan jebloknya gitu. Jemaat yang ada celahnya. Yang seolah-olah kita itu tidak bisa di hadapan Tuhan bersembunyi hanya dengan pengajaran, bersembunyi dengan sebuah pelayanan dan kasih yang begitu luar biasa, bersembunyi dengan iman yang di tengah-tengah penderitaan tetap kuat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan jemaat Efesus dan jemaat Pergamus, seolah-olah yang itu menjadi sasarannya itu adalah orang-orang percaya. Gimana caranya supaya mereka itu bisa disesatkan? Mereka bisa dibawa kepada pengajaran-pengajaran yang bungkusnya tetap Kristen, tetapi sebetulnya ujungnya udah beda begitu. Tapi kalau di Tiatira, dalam refleksi pribadi saya, begitu ya, mungkin kita melihat di 2 jemaat itu tidak disentuh soal hamba-hamba Tuhannya. Tapi begitu di Tiatira yang seolah-olah menjadi sasaran itu adalah para hamba-hamba, disebutkan demikian. Kalau itu sebagai refleksi secara subjektif, saya melihat bahwa diri saya juga bisa menjadi sebuah ancaman untuk disesatkan. Bapak Ibu, singkatnya begini, mungkin untuk urusan mimbar, untuk urusan doktrin, untuk urusan pengajaran dan lain sebagainya oke. Tapi begitu ngomong Tiatira, sangat mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang digocoh untuk urusan nafsunya. Sehingga mereka jatuh kepada sebuah kejatuhan secara seksual. Doktrinnya oke mah, pengajarannya oke. Gitu ya. Tetapi bisa jatuh di dalam bagian itu. Dengan kata lain, tidak ada satu jemaat yang bisa bersembunyi di balik pengajaran, di balik kasih, di balik iman, di balik pelayanan yang begitu luar biasa. Itu 2 minggu lalu. Hari ini kita mau melihat 2 jemaat yang untuk urusan penyesatan hampir tidak ada dan tidak disebutkan. Berkenaan dengan penderitaan, kesengsaraan karena mempertahankan iman juga nggak ada. Bahkan dikatakan 2 jemaat ini, Sardis dan Laodikia, jemaat yang fine-fine saja. Jemaat yang di dalam kehidupan bergerejanya itu hampir sempurna, tidak memiliki kecacatan. Saya ingin membacakan beberapa pendapat penafsir yang buat saya pendapatnya keren-keren begitu ya. Bapak Ibu, ada orang yang mengatakan begini, orang ini namanya G.R. Beasley. Dia mengatakan penampakan gereja Sardis itu kalau boleh digambarkan seperti kita pergi ke rumah duka. Lalu sebelum acara tutup peti, kita diberikan sebuah kesempatan terakhir melihat secara fisik sambil tuang minyak wangi. Dan sebelum jenazah itu dimasukkan ke peti atau mungkin setelah masuk peti itu dirias demikian rupa. Kalau bisa ditarik supaya kelihatan senyum, ya biru-biru dikit gimana caranya supaya itu tetap tampilannya menarik. Beasley dia mengatakan demikian, penampakan gereja Sardis bagaikan mayat yang dihias indah, yang dihias cantik, yang dihias ganteng. Tetapi Tuhan tidak pernah tertipu oleh kecantikan, oleh kegantengan, oleh sebuah riasan yang dimiliki oleh jemaat Sardis. Sehingga dengan tegas langsung kita bisa melihat perkataan.
kamu itu kelihatannya hidup, tapi kamu mati. Gitu ya. Kamu itu kelihatannya hidup, tapi kamu mati. Itu jemaat Sardis. Komentar yang lain itu namanya G.E. Lett. Ya. G.E. Lett itu komentarnya salah satu yang sering dipakai kalau di seminari begitu ya. G.E. Lett mengatakan demikian. Gereja Sardis sebagai gambaran kekristenan yang sempurna tetapi nominal. Nominal itu artinya KTP. Gitu ya. Ya Kristen, tapi ya nominal, ya KTP. Lalu dia mengatakan makmur secara lahiriah, sibuk dengan urusan eksternal, kegiatan-kegiatan keagamaan, tetapi hampa, bahkan sekarat di dalam hal rohani. Itu G.E. Lett. Saudara, nanti kita bisa melihat di dalam perikop jemaat Sardis itu membicarakan pakaian putih. Ya, walaupun itu nanti lebih tepat untuk jemaat Laodikia karena mereka punya pabrik kain, gitu ya. Tapi juga dibicarakan tentang namamu tercatat. Nah, yang menarik di zaman itu secara administratif Sardis itu satu kota yang luar biasa, yang sudah melakukan sebuah sensus dengan detail. Dan nama setiap orang yang tinggal di Sardis itu tercatat di kantor pemerintahnya. Begitu ya. Tapi seolah-olah itu dijadikan menjadi salah satu himbauan yang Tuhan mau sampaikan. Kalau kalian tidak bertobat, yang tersisa, yang ada, yang kalian itu pernah dengar dan kalian itu pernah ikuti, kalau itu kalian tidak lanjutkan, maka aku akan datang tiba-tiba seperti pencuri. Lalu ya namamu dihapus. Gitu. Tetapi yang luar biasa, kita tidak melihat jemaat Sardis itu semuanya hidupnya sekarat. Ada orang-orang yang tetap memiliki kehidupan rohani yang hidup, gitu ya, yang sungguh-sungguh membangun relasi dengan Allah, dan mereka menerapkan kehidupan imannya itu dengan sungguh-sungguh. Oke, kita simpen dulu Sardisnya. Mari kita lihat untuk jemaat Laodikia. Di Laodikia perkataan yang muncul, kata kuncinya, kamu itu suam-suam kuku. Panas enggak, dingin enggak. Ya. Sehingga ya aku akan memuntahkan kamu. Begitu. Nah Bapak Ibu, yang menarik sebetulnya penulisan-penulisan kepada 7 jemaat ini itu ada kaitannya dengan apa yang dimiliki oleh kota-kota di mana jemaat itu ada. Misalkan di dalam himbauannya Allah itu menawarkan 3 komoditi yang penting. Ya. Apa itu? Ya kamu beli dari akulah. Emas yang murni, emas yang sudah dibakar dalam sebuah api yang luar biasa, dan emas ini emas murni. Itu melambangkan sesuatu secara spiritual. Yang kedua, ya kamu beli dari aku kain untuk menutupi ketelanjanganmu. Dan yang ketiga, kamu beli dari aku salep supaya matamu itu tercelik, begitu ya. Saya lupa namanya Robert siapa begitu ya, penulis salah satu artikel. Dia menggunakan satu istilah yang cukup keren secara bisnis. Ini 3 komoditi. 3 komoditi yang ditawarkan oleh Allah, oleh Kristus untuk dimiliki oleh orang Laodikia. Orang Laodikia dengan segala kemakmuran, kekayaan dan yang ada dalam diri mereka seolah-olah nggak butuh itu, gitu ya. Makanya Allah menawarkan. Kenapa? Loh ini kota kaya loh. Ini kota kaya.
Bahkan dikatakan ini kota yang berada di antara dua kota yang ini menjadi satu pusat. Banyak orang kaya, orang kuat di dalamnya. Saudara, mereka punya pabrik, katakanlah demikian ya, pabrik kain. Mereka itu sudah ada kedokteran yang terkait dengan mata. Mereka itu memiliki segala kekayaan yang itu menjadi sebuah kebanggaan mereka. Tolong ditampilkan ayat 16-nya. Ayat 16-nya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17. Kenapa? Karena engkau berkata, aku kaya. Aku kaya dalam pengertian secara harafiah. Kalau ini kita ngomong skop bukan kota, ngomong skopnya adalah gereja Laodikia. Ini gereja kaya. Yang isinya ya orang-orang kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Bapak Ibu, bahkan kemudian catatan mengatakan demikian. Pernah terjadi sebuah gempa bumi yang menghancurkan kota ini. Dan pada tahun itu pemerintah yang menguasai adalah pemerintahan Roma. Mereka itu berkata, kita tidak butuh bantuan dari Roma. Kita akan bangun kembali kota Laodikia ini karena kita mampu. Untuk menunjukkan betapa kuatnya Laodikia ini. Banyaknya orang kaya. Pabrik ada, rumah sakit ada, universitas ada, begitu ya. Emas ada, perekonomian oke, bank punya. Bapak Ibu, sehingga mereka memang menjadi sebuah gereja yang kaya. Kita juga tidak menemukan ada sebuah potensi pengajaran-pengajaran sesat yang akan membengkokkan mereka. Enggak ada, saudara, tidak muncul. Juga tidak muncul tentang namanya sebuah penderitaan di dalam mengiring Tuhan, tidak muncul. Tapi justru kondisi inilah, kondisi yang membuat mereka disebut sebagai gereja yang sekarat. Kalau yang satu, kamu itu hidup tapi mati. Yang bagian ini, kamu itu suam-suam kuku. Ternyata ayat 16, aku mau memuntahkan engkau, itu terkait dengan sumber air. Ada satu tempat yang nyaman untuk kita bisa liburan. Kalau kita mungkin di Bali ini, kita ke arah Penebel lalu naik lagi. Sana ada namanya Yeh Panes gitu ya. Saya pernah ajak anak-anak itu, waduh nggak tahu tuh tahun berapa. Anak saya masih 2 waktu itu, sekarang 4, banyak saudara. Ya, lalu ya kita renang di sana, kita mandi. Atau mungkin teman-teman kalau liburan ke Kintamani itu kan ada tempat. Nah, perkataan memuntahkan itu ternyata muncul, air itu air nggak bisa diminum. Air kalau dimasukkan memelut untuk kumur-kumur, pasti kita bahasa Jawanya belukek gitu ya saudara. Mau muntah kita rasanya. Nah, nampaknya itu yang kemudian dipakai untuk menggambarkan tentang mereka. Kamu itu suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak. Apa sih artinya panas dingin? Salah satu tafsiran mengatakan demikian. Kalau kita bicara tentang panas, ada orang-orang panas. Orang-orang panas itu misalkan Paulus, Yakobus, Petrus, atau katakan para rasul. Mereka yang hidupnya percaya Tuhan, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, begitu ya. Dan mereka menjadi orang yang secara rohani, mereka orang-orang yang melakukan apa yang menjadi pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Dengan kasih yang tetap mereka miliki. Nah, orang dingin menggambarkan apa? Orang dengan spiritualitas yang dingin. Gitu ya. Sehingga ini mau menggambarkan tentang sebuah jemaat yang berada di dalam satu kondisi spiritualitasnya itu spiritualitas yang mengalami disorder. Enggak benar ini. Panas enggak, dingin enggak.
Itu salah satu tafsiran yang saya baca. Nah Bapak Ibu, saya ingin membagikan di dalam kelas persiapan tentang ciri-ciri dari gereja yang sekarat. Ya. Pendeta Yonatan ngajak kita untuk melihat 3 bagian yang penting. Gereja yang sekarat itu apa? Gereja yang mungkin secara penampakan, tadi kita udah bahas, secara kehidupan bergereja, secara kegiatan, full, oke. Dua-duanya itu menggunakan kata yang sama. Yaitu aku melihat pekerjaanmu. Apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perbuat. Kalau diterjemahkan bahasa yang lebih rohani, aku melihat pelayananmu. Pelayanan yang sepertinya begitu luar biasa. Secara program itu mungkin oke banget gitu loh ya. Jemaat Sardis dengan sistem administratif yang sudah sangat rapi. Kalau suruh buat program gereja, mungkin programnya juga rapi. Ada evaluasinya dan lain sebagainya begitu ya. Ada sasarannya, ada targetnya, semuanya oke. Tapi problemnya itu menjadi sebuah jemaat yang sekarat karena mereka itu punya kesibukan tetapi kehilangan esensinya. Ya. Punya kesibukan tapi kehilangan esensinya. Esensi sebuah gereja Tuhan itu apa sih seharusnya? Esensi sebuah umat Tuhan yang hidup bersama-sama yang disebut dengan eklesia atau jemaat itu apa sih sebetulnya? Saudara, kalau kita merujuk kepada 1 Petrus 2 ayat 9, dasar bicara doktrin gereja. Esensi gereja itu kan disebutkan gereja atau eklesia itu adalah kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari dunia yang gelap ini untuk mereka mengalami persekutuan, lalu mereka kemudian menceritakan tentang hal-hal yang luar biasa yang Allah itu lakukan. Titik 2 itu di dalam bagian Petrus, yaitu apa? Yang membawa mereka keluar, ya, memindahkan mereka dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu tentang karya Tuhan yang luar biasa. Jadi bicara anugerah iya, bicara tentang kehidupan orang-orang percaya yang mengalami sebuah persekutuan, juga melaksanakan apa yang menjadi panggilan dari sebuah gereja dan mereka bertumbuh bersama-sama. Saudara, yang sering kita jadikan rujukan kan Kisah Para Rasul. Apa itu? Jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 4 tentang kehidupan jemaat mula-mula. Nah, ini menjadi bagian yang nampaknya dihidupi oleh Sardis dan Laodikia. Mereka bergereja sih, mereka beribadah, mereka pelayanan, mereka sibuk, tetapi esensinya mereka nggak dapat. Yang kedua, gereja yang sekarat itu gereja yang melakukan berbagai kegiatan-kegiatan bergerejanya. Urusan gerejawinya luar biasa, tapi mereka kehilangan bukan esensi, relasi. Relasi. Kita udah bahas di minggu pertama ketika kita belajar dari Wahyu 2, lalu salah satu kita rujukan ya untuk melihat Matius 7 ayat 22. Lalu di ayat 23-nya, ayat 22 itu kan bicara begini. Di Matius 7 bicara tentang nanti di akhir zaman ada orang yang akan mengatakan, "Loh Tuhan, bukankah kami ini sudah bernubuat demi namamu, kami kemudian mengusir setan demi namamu, kami ini sudah kemudian satu lagi melakukan mujizat demi namamu." Tapi perhatikan di ayat 23, Tuhan bilang, "Sorry, aku gak kenal kamu. Aku gak kenal kamu." Bahkan yang kamu lakukan itu adalah kamu melakukan hal yang jahat. Saya cuma pikir-pikir, jahatnya di mana ya? Loh, bukannya
bernubuat dalam pengertian teaching, itu bicara pengajaran demi namamu, melakukan mujizat, mengusir setan, kok itu kategorinya jahat ya? Nah, salah satu yang kemudian dikaitkan, jahat karena seolah-olah seperti yang dilakukan oleh Sardis dan Laodikia. Beribadah pelayanan tapi tanpa relasi. Kamu tidak mengajarkan relasi yang itu menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan orang-orang yang mengklaim dirinya orang percaya. Sehingga Yesus mengatakan, sorry, aku nggak kenal kamu. Karena tidak ada relasi yang terjadi. Saudara-saudara, bahkan kalau kita melihat relasi itu hampir tidak menjadi perhatian. Karena mungkin bicara program, pelaksanaan pelayanan, semuanya ditopang, dilakukan karena apa? Ya karena mereka gereja yang kaya. Gereja yang mungkin sudah biasa melakukan pendekatan-pendekatan sistem administratif yang rapi. Tapi kehilangan esensinya dan kehilangan relasinya. Bahkan mereka mengandalkan kekuatan diri sendiri. Di ayat 17 tadi dikatakan kan, ya karena kami kaya. Gitu. Karena kami kaya. Kami tidak membutuhkan apa-apa lagi. Bapak Ibu, ada orang-orang kaya itu banyak Bapak Ibu. Banyak. Saya pernah mendengar salah satu gereja, ya, salah satu gereja yang ada di satu kota. Gerejanya yang gede gitu ya saudara. Mungkin 4 kali lipatnya gereja Sion ini saudara. Mewah saudara. Itu panitia pembangunannya nggak pernah repot saudara. Untuk mengajak jemaatnya lalu dibuatkan di sana ada satu amplop yang bisa dimasukkan untuk mendukung pembangunan. Gereja itu diselesaikan oleh 2 jemaat, dua orang anggota gerejanya. Ya. Seingat saya Bapak Ibu ya, gereja kita ini waktu kita selesaikan di tahun 2005 dengan semua isinya begitu ya. Itu kalau tidak salah ingat, kalau ada di sini panitia pembangunan waktu itu, kira-kira kita membutuhkan 3M. 3M. Nah, gereja itu kalau 4 kali lipat begitu ya. Ya, 3M kali 4 aja udah 12M. Itu enggak perlu amplop persembahan atau dukungan untuk pembangunan. 2 orang menyelesaikannya, 2 orang. Yuk kita bagi, kamu 6M, aku 6M. Begitu. Tapi ya itu bicara tentang orang kaya yang menggunakan uangnya untuk membangun gereja. Bahkan tanggal 28 Oktober kemarin, teman-teman Komisi Pria itu kan pergi ke satu tempat dari Ulundanu atau daerah Danau Kintamani itu, kemudian naik. Di depan gereja itu ada prasastinya begitu ya, yang menuliskan bahwa gereja ini dibangun oleh atau dipersembahkan oleh 1 orang, namanya dicantumkan di sana. Gitu. Gerejanya lumayan keren Bapak Ibu. Kalau hanya pos PI secara bangunan loh ya, kalau hanya pos PI Karyasari, Pupuan ya secara keindahan bentuk bangunan itu indah saudara. Saudara, tetapi kalau kemudian kekuatan finansial yang dimiliki oleh jemaat, oleh gereja, ini membuat mereka tidak lagi memiliki sebuah relasi dan mengandalkan Tuhan, maka ini yang disebut sebagai gereja yang sekarat. Lalu yang ketiga, gereja yang sibuk dengan urusan pelayanan, tapi semuanya adalah sifatnya untuk membangun diri sendiri.
Sifatnya bukan untuk keluar, untuk mengabarkan tentang kasih Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa itu agar percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, stop sampai di sini. Nah, jemaat Sardis dan Laodikia kita tambah yang kemarin, Efesus, Pergamus, Tiatira, tambah hari ini Sardis dan Laodikia. Yuk kita jadikan cerminan buat kita secara bergereja. Jadikan cerminan buat kita secara pribadi sebagai umat Tuhan. Poin positif apa yang dimiliki oleh GKA Sion atau oleh setiap orang percayanya? Tapi kalau kita bercermin, apakah kemudian celaan-celaan Tuhan itu juga terjadi di dalam diri kita? Berdasarkan perenungan kita di hari ini, semua fine kok. Program jalan, kegiatan nggak kurang di gereja kita itu. Bahkan ada satu teman, kalau kita lihat 1 minggu kapan sih kosongnya gereja itu? Tapi problemnya, apakah kita itu sedang sekarat atau kita itu hidup? Relasi dengan kepala gereja, dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang kita ekspresikan di dalam kehidupan keseharian kita, di dalam kecintaan kita akan firman, di dalam kehidupan doa yang membangun, di dalam sebuah kerinduan untuk mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan untuk seantero kehidupan kita. Di rumah tangga iya, di pekerjaan iya, dalam relasi iya, dan lain sebagainya. September kita udah pernah bicarakan. Ketika kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Salah satu yang kita bicarakan begini Bapak Ibu. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan pekerjaan kita, katakan demikian, maka itu bukan sekedar kita minta agar Tuhan memberkati kita, tapi agar Tuhan menolong kita melakukan pekerjaan kita dengan nilainya Tuhan. Dengan nilainya Tuhan. Dengan kebenaran-kebenaran yang berkiblat kepada Dia, sang kebenaran itu sendiri. Kemarin saya cerita di 1 jam untuk doa begitu. Saya nonton di YouTube, judulnya itu di short YouTube gitu ya. Judulnya adalah Preman yang Baik. Nah, kalau preman ini saya rubah keyakinannya itu adalah keyakinan seperti kita gitu ya. Jadi preman yang baik ini dia urusannya dengan hal-hal yang terkait dengan HP second yang murah. Kenapa murah HP second? Ya satu, sudah second. Yang kedua, mungkin sudah nggak ada chargernya, gitu ya. Yang ketiga, ya mungkin didapatkan dengan cara yang nggak benar, gitu ya. Yang artinya mungkin ini HP curian, HP copetan dan lain sebagainya. Lalu ada orang yang ngumpulin lalu dijual dengan harga yang itu murah banget. Tapi yang kalau saya langsung ubah dari yang di YouTube itu, tapi kan kamu itu preman yang baik. Sebelum kamu melakukan pekerjaanmu, kamu berangkat dari rumah itu kamu sudah berdoa, gitu loh. Kamu sudah berdoa. Dulu-dulu kan kita juga pernah pelajari, ada enggak ya orang yang hari itu dia memang pekerjaannya pencopet, pekerjaannya rampok gitu. Ada enggak ya orang yang mau berangkat untuk merampok? Kumpul dulu yuk kita doa dulu supaya Tuhan memberkati, supaya rampokan kita berhasil gitu. Gitu ya. Saudara, itu kan enggak make sense gitu. Nah, tetapi mungkin bisa jadi seperti itu gitu ya. Kita kehilangan relasi
Yang tadi saya katakan, satu, relasi itu ya di dalam terus hati yang terbuka terhadap pimpinan Tuhan, mencintai firman-Nya, hidup di dalam doa, lalu menerapkan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan kita. Seharusnya itu. Tapi kalau iman itu iman mati, atau kemudian gereja itu gereja yang sekarat, yang hampir mati, semuanya berjalannya oke. Tapi esensinya hilang. Atau kemudian yang kedua, relasinya nggak dapat. Yang ketiga, sibuk tetapi tanpa misi. Tapi saya juga mau koreksi. Kalau hanya berkegiatan misi tanpa relasi juga itu gereja yang mati, saudara. Karena seharusnya misi itu muncul dari relasi. Karena kalau misi tanpa relasi, misi itu hanya kegiatan. Saudara-saudara, apakah kita seperti itu enggak? GKA Sion ini menjadi gereja yang seperti itu enggak? Atau saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya seperti itu enggak? Kalau saya seperti itu, maka saya bisa jatuh seperti hamba-hamba Tuhan yang disikat oleh pengajaran Isabel yang ada di dalam jemaat Tiatira. Bapak Ibu, kita belajar dari 7 jemaat itu banyak enggak enaknya. Tapi lihatlah bahwa teguran-teguran itu sebetulnya agar setiap kita bisa kembali, agar kita bisa menggunakan pakaian putih yang digambarkan di Sardis dan juga di Laodikia. Kita mungkin memang membutuhkan salep untuk membuka mata rohani kita. Kita memang membutuhkan kain yang diberikan oleh Tuhan untuk menutup ketelanjangan rohani kita. Dan kita membutuhkan harta rohani yang sesungguhnya, yang datangnya hanya dari Tuhan di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Yang bisa kami lakukan ya Tuhan, tolonglah kami. Belas kasihan-Mu limpahkanlah kepada kami. Berikan sekali lagi ya Tuhan, kesempatan untuk kami membangun kembali di tengah-tengah kesekaratan hidup kami ini, untuk menjadi umat, untuk menjadi gereja Tuhan yang sungguh-sungguh hidup. Kami menjadi gereja yang sebagaimana seharusnya kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dengan tidak kehilangan esensi, dengan tidak kehilangan relasi, dan kami menjadi gereja yang melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami mengabarkan Injil Kristus. Tolonglah gereja-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita sekalian boleh bangkit berdiri. Pengakuan iman Westminster bab ke-15, yaitu penyesalan yang membawa kehidupan. Mari kita membaca bersama-sama. Setiap manusia diwajibkan untuk membuat pengakuan akan dosa-dosanya kepada Allah secara pribadi. Berdoa bagi pengampunan, yang mana dengan pengampunan dan dengan meninggalkan dosa-dosa ini, dia akan menemukan kasih setia. Dengan demikian, orang yang menjadi batu sandungan bagi sesamanya atau bagi gereja Kristus harus bersedia untuk menyatakan pertobatannya
kepada mereka yang menjadi korban dosanya melalui pengakuan secara pribadi atau umum. Sehingga dengan demikian mereka akan diperdamaikan dengannya dan dengan kasih menerimanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Demikian refleksinya. Pengakuan iman Westminster ini menegaskan bahwa kebangkitan rohani berawal dari pengakuan dosa yang jujur di hadapan Allah. Gereja yang sekarat bukan hanya kehilangan semangat, tetapi kehilangan kepekaan untuk bertobat. Ketika umat Tuhan berani mengakui dosa dan berdamai dengan sesamanya, di sanalah kasih setia Allah bekerja untuk memulihkan. Pertobatan yang sejati bukan sekedar kata, melainkan jalan menuju pemulihan hidup dan kesatuan tubuh Kristus. Maka, gereja akan hidup kembali ketika tiap anggotanya merendah di hadapan Tuhan dan membiarkan kasih-Nya membaharui segalanya. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, perjalanan gerejamu di tempat ini atas nama GKA Sion, kami sudah 49 tahun lebih. Tahun depan kami akan 50 tahun ya Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan waktu, tatkala Tuhan mengizinkan ada begitu banyak peristiwa yang Tuhan pakai bisa membentuk setiap kami, membentuk gerejamu ini, biarlah kami berhenti sejenak untuk berefleksi, untuk melihat kembali apakah gerejamu ini adalah gereja yang sehat, gereja yang masih menghidupi kehidupan bergereja sebagaimana yang seharusnya. Atau kami sudah menjadi gereja yang sempat takabur. Kami merasa segala sesuatunya dapat kami kerjakan. Begitu banyak program, dengan rapi kami menyusunnya. Tapi kami kehilangan esensinya ya Tuhan. Bahkan kami kehilangan relasi dengan Engkau Sang Kepala Gereja. Kami kehilangan relasi dengan Engkau Tuhan yang beranugerah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami kehilangan relasi untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu, sehingga kami tidak melakukan apa yang menjadi seharusnya tugas dan tanggung jawab gereja Tuhan. Kami memohonkan ampun, dan kami rindu ya Tuhan dalam perjalanan waktu ke depan. Biarlah Tuhan Engkau terus yang boleh merenda gereja-Mu ini. Kami ini sebagai bejana yang Tuhan terus bentuk, agar kami menjadi gereja sesuai dengan maksud kehendak. Berkatilah setiap hamba Tuhan, berkatilah setiap majelis, berkatilah setiap jemaat Tuhan. Kami sudah 2 tahun membicarakan tentang gereja yang dimobilisasi, setiap orang percaya yang dimobilisasi. Kami rindu ya Tuhan, mobilisasi yang terjadi, karena kami sudah menerima anugerah dan kami menyatakan kasih kami kepada Tuhan. Bukan kami hanya disibukkan oleh sebuah kegiatan, tapi kami kehilangan banyak hal yang penting. Bapak, sebentar lagi kami akan mengadakan raker di tanggal 16 November. Sementara seharusnya dalam 1-2 hari ini, draft program yang sudah dikembalikan kepada bidang komisi, bahkan pos, itu dimasukkan kembali ke majelis, lalu akan dipersiapkan sebagai materi raker. Tuhan tolonglah agar ketika kami mempersiapkan sistem, mempersiapkan program, pendekatan-pendekatan administratif, mungkin kami ini sudah rapi, tapi Tuhan tolong kami tidak kehilangan hal yang paling esensi. Sehingga kami rindu program-program itu memang membangkitkan kami. Program-program itu menghidupkan kami kembali. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah melalui raker dan pelaksanaan program untuk tahun depan. Tuhan sendiri yang memegang kendali atas gereja.
Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan, nanti kami akan merayakan dan kami mau beribadah di waktu Natal. Kami sudah membentuk panitia, mungkin di komisi-komisi dan pos juga sudah terbentuk panitia itu. Lalu ada rencana-rencana seperti apa Natal itu akan dilaksanakan. Kami rindu ya Tuhan, di dalam kami melaksanakan Natal ini, Tuhan boleh memberkati rekan-rekan di kepanitiaan. Tuhan boleh memberkati setiap kami, agar kami juga kembali diberkati ya Tuhan, karena hati kami adalah palungan-Mu. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan untuk persiapan Natal ini. Kami juga mau menyerahkan untuk program-program yang masih terus bergulir sampai nanti di akhir tahun. Kami menyerahkan di Jumat yang akan datang ya Tuhan, akan ada HUT bagi Komisi Usia Bahagia. Akan ada HUT bagi Komisi Pemuda ya Tuhan. Tuhan juga tolong agar pelaksanaan persekutuan tatkala Kosiaga dan pemuda ini melaksanakan, mereka kembali boleh melihat bagaimana cara Tuhan yang sudah memberkati komisi ini ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk pelaksanaan persekutuan wilayah atau komsel-komsel, biarlah Tuhan juga boleh memberkati. Siapapun hostnya, siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, siapapun yang dilibatkan di dalam pelayanan ini, kami rindu ini membuat kami boleh bertumbuh bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami juga mengingat untuk kehidupan jemaat-Mu. Bagi mereka yang sakit, Tuhan Engkau boleh memberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Bagi mereka yang dalam perawatan intensif, bagi mereka yang masih ada di rumah sakit, bagi mereka yang sudah melakukan perawatan di rumah, kami tetap menyerahkan mereka pribadi lepas pribadi. Berkati juga orang-orang di sekitar mereka yang merawat, yang memperhatikan. Biarlah Tuhan juga memberkati juga dengan kekuatan, bahkan kesabaran, agar mereka juga bisa melayani dalam tanda kutip pasien itu dengan baik ya Tuhan. Bapa, kami juga mau menyerahkan bagi kehidupan jemaat-Mu di dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan juga boleh menolong, sehingga kami boleh menghidupi pekerjaan kami ini bukan sekedar untuk mencari nafkah, tapi kami juga tahu bahwa di dalam pekerjaan ini banyak hal yang Tuhan mau nyatakan kepada kami. Kami semakin diberkati oleh Tuhan, kami semakin mengerti mengapa Tuhan mempercayakan, dan kami rindu melalui pekerjaan kami ini pun kami juga bisa menyampaikan tentang kasih Tuhan kepada orang-orang lain. Bapak, kami juga mau menyerahkan bagi kami yang masih memiliki pergumulan dalam dunia pekerjaan. Berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami ketekunan, ketelatenan untuk melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan. Dan kami rindu Tuhan membuat kami berhasil. Bapak, kami pada saat ini juga menyerahkan bagi keluarga-keluarga yang mungkin mereka menghadapi sebuah pergumulan. Baik itu relasi suami istri, orang tua, anak, berkatilah mereka. Khususnya keluarga-keluarga yang jauh terpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah Tuhan juga boleh memeliharakan anak-anak kami yang mungkin studi di luar kota. Kami juga memintakan pemeliharaan-Mu terjadi atas mereka. Biarlah kami senantiasa bersedia diingatkan bahwa pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih sempurna ketimbang kekhawatiran-kekhawatiran yang kami miliki. Jagai mereka ya Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan kehidupan mereka, membahayakan iman mereka. Bapak, kami juga mau menyerahkan pada saat ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kami diletakkan di kota ini, diletakkan di negara ini, selalu ada panggilan yang Tuhan untuk kami boleh kerjakan. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan untuk orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan memimpin setiap kami. Dari pemerintahan tertinggi sampai yang ada di daerah, Tuhan berkatilah mereka. Bapa, inilah yang menjadi doa sembahyang kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa
dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni sesama. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Kau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang sampai Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan saat ini mari kita mengungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Dan sebagai rasa syukur itu mari kita memberikan persembahan. Kita pujikan bahwa persembahan-Mu. Sementara itu kantong kolekte akan diedarkan. Yesus yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan,
atas segala berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan ke dalam kehidupan kami sampai detik ini ya Bapa. Kami tahu apa yang kami sudah persembahkan kepadamu tidak dapat membalas cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan persembahan kami ini sangatlah jauh daripada sempurna Tuhan. Tapi biarlah persembahan kami ini menjadi rasa ungkapan syukur kami yang tulus di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati tangan-tangan yang sudah mengelola tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, maupun yang belum sempat untuk memberikannya. Biarlah Engkau yang memberkati. Dan biarlah Engkau juga yang memberkati tangan-tangan yang sudah Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini ya Bapa. Dan sekali lagi kami menyerahkan persembahan kami ini di hadapan-Mu. Dan inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan masih dengan bangkit berdiri, mari kita mengembalikan segala hormat pujian kita bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi dan disambung dengan doa berkat. Puji Allah, sumber berkat. Puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah orang-orang percaya yang tekun di dalam pelayanan, yang menyatakan iman, menyatakan kasih. Tetapi ingatlah, jangan kehilangan esensi kekristenanmu. Ingatlah, jangan kehilangan relasi dengan Tuhan yang kita percaya dalam Yesus Kristus. Dan lakukanlah apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Menyatakan kasih kepada dunia yang berdosa ini. Dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia di dalam Yesus Kristus, damai sejahtera yang melimpah oleh Allah Bapa, pertolongan pimpinan dari Roh Kudus terjadi atas kita sekalian, sehingga setiap kita boleh menjadi umat Tuhan yang hidup. Kita menjadi gereja Tuhan yang hidup untuk menyatakan kasih Allah. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Dan diminta waktunya sejenak untuk kita semua bisa menyaksikan warta yang akan ditayangkan. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya.